Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema kerangka karangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurrohman, yang akhir 19, Vanessa Dwi Farhan, yang terakhir 27, dengan saya Rizky Taskia Tumaila, yang akhir 35. Di sini kami akan menjelaskan dengan cakupan materi. Yang pertama, pengertian outline karangan dan kerangka karangan. Yang kedua, fungsi atau manfaat kerangka karangan. Yang ketiga, pola penyusunan kerangka karangan. Yang keempat, bentuk dan macam-macam kerangka karangan. Yang kelima, cara mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, syarat-syarat penyusunan kerangka karangan. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian outline karangan dan kerangka karangan. Outline adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Yang kedua, karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Yang terakhir, kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Yang kedua, saya akan menyebutkan fungsi atau manfaat dari kerangka karangan. Yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang terakhir, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Yang selanjutnya adalah pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama adalah pola alamiah, memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. A. Urutan ruang, dipakai untuk mendeskripsikan suatu tempat atau ruang. B. Urutan waktu, dipakai untuk menceritakan peristiwa baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan rangkaian peristiwa. C. Topik yang ada, urutan berdasarkan topik yang ada. Yang kedua, pola logis, memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia untuk mengamati sesuatu berdasarkan logika. Yang selanjutnya adalah bentuk dan macam-macam kerangka karangan. Yang pertama, kerangka karangan kalimat, bersifat resmi, berupa kalimat lengkap menunjukkan diperlukannya pemikiran yang lebih luas daripada yang dituntut dalam kerangka topik. Yang kedua, kerangka topik terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului tanda-tanda atau kode tertentu yang lazim untuk menyatakan hubungan antara gagasan. Selanjutnya ada cara mengembangkan kerangka karangan. Yang pertama, pengembangan kerangka secara alamiah. Pengembangan kerangka karangan secara alamiah adalah pengurutan pokok pikiran sesuai dengan kenyataan atau apa adanya seperti apa yang bisa diamati dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ada pengembangan kerangka secara logis. Pengembangan kerangka karangan secara logis adalah penguat pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan penalaran dan berdasarkan kepentingan tujuan penulisan. Dan yang selanjutnya ada syarat-syarat penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, tema atau tesis harus dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, ada pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, ada setiap topik, subtopik harus menggunakan penomoran yang konsisten. Yang terakhir, ada kesimpulan. Di dalam bahasa Indonesia, untuk membuat suatu penulisan ilmiah harus membuat outline atau kerangka karangan. Dimaksudkan agar penulisan ilmiah tersebut terarah dan sesuai dengan yang diharapkan, karena kerangka karangan merupakan
suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran jelas yang akan menjadi pokok tulisan. Sekian dulu penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.